Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ines Sabita bersama rekan-rekan Sultan Syabarsyah, Anastasia, Siti Aulia, Giani, Ratika, dan Akila dari kelompok 1. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan praktikum kedua, yaitu pertumbuhan bakteri. Nah, sebelum itu udah pada tahu belum nih apa itu pertumbuhan bakteri? Untuk mengetahuinya, nonton sampai habis ya. Media preparation and growing microbe. Media sangat penting untuk menumbuhkan mikroba, isolasi, perhitungan jumlah mikroba, dan pengujian sifat-sifat fisik bakteri sehingga suatu bakteri dapat diidentifikasi. Media pertumbuhan dalam berbagai bidang sangat besar peranannya. Media pertumbuhan dapat digunakan sebagai media untuk pemeriksaan dan pengembangan penyakit yang berasal dari virus dan bakteri, pembuatan antimikroba untuk membunuh virus dan jamur pada tumbuhan, dan pengembangan zat antivirus. Media yang umumnya digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme adalah media nutrien agar yang merupakan media racikan berbentuk siap pakai. Pada penanaman mikroba, perlu diperhatikan kebutuhan nutrisi untuk mikroba tersebut sehingga dapat tumbuh dengan baik. Media preparation and growing microbe. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Dengan media, pertumbuhan dapat dilakukan isolat mikroorganisme menjadi kultur murni dan juga memanipulasi komposisi media pertumbuhannya. Media biakan ada yang berbentuk padat, cair, dan semi padat. Media padat adalah media biakan yang dipadatkan dengan agar. Ada yang bersifat reversibel atau dapat dibalik, seperti agar nutrien, dan ada yang bersifat irreversibel atau tidak dapat dibalik, seperti serum darah terkoagulasi. Dalam kedokteran, media padat yang bersifat irreversibel paling sering digunakan, sedangkan agar nutrien banyak digunakan dalam media lain. Bentuk media lain berupa cair adalah campuran komponen-komponen zat kimia tertentu dengan air suling. Sedangkan media yang secara fisik merupakan intermediate antara media cair dan padat seperti agar lunak. Selanjutnya resep PSA. Pertama, kentang 200 gram. Kedua, gula pasir 100 gram. Ketiga, agar 14-15 gram tergantung pada agar yang digunakan. Dan yang terakhir, Aquades 1000 ml. Cara kerja. Pertama, kentang dikupas bersih dan dicuci. Kedua, kentang yang sudah bersih dipotong dadu kecil-kecil. Ketiga, timbang kentang sebanyak 200 gram. Keempat, rebus kentang dengan Aquades hingga lunak. Kelima, saring air rebusan kentang dan dimasukkan ke dalam gelas beker. Keenam, tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram dan diaduk menggunakan stirrer sampai tercampur rata. Ketujuh, tambahkan agar sebanyak 14-15 gram. Dan terakhir, tambahkan Aquades hingga volume totalnya menjadi 100 ml. Panaskan dengan api kecil atau suhu sekitar 100 derajat Celcius sehingga semua agar dan gula larut. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, lalu tutup Erlenmeyer dengan kapas dan dibungkus lagi dengan kertas atau plastik. Sterilkan media dengan autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Berikut media dari bahan penyedap rasa. Pertama, sterilisasi alat-alat yang digunakan, lalu larutkan 3 gram sukrasa, 1 gram MSG, dan 1,5 gram agar-agar ke dalam Aquades 100 ml mendidih.
Tambahkan Aquades yang hilang karena penguapan sampai volume 100 ml. Dan masukkan larutan ke dalam tabung reaksi hingga memenuhi 2/3 tabung. Lalu, tutup tabung reaksi dengan aluminium foil. Dan yang terakhir, sterilisasi dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius 15 menit atau panci presto mendidih 20 menit. Pertama, siapkan 1 pasang sarung tangan. Lalu siapkan 1 buah masker. Siapkan 3 gram sukrosa, 1 gram MSG, dan 1,5 gram agar-agar. Siapkan 4 buah wadah, plastik wrap, dan 1 buah panci. Selanjutnya, pakai sarung tangan lab dan gunakan masker. Tuang air secukupnya ke dalam panci, lalu hidupkan kompor dengan api sedang. Masukkan 3 gram sukrosa, 1 gram MSG, dan 1,5 gram agar-agar. Masukkan agar-agar ke dalam wadah dan biarkan mendingin. Selanjutnya, goreskan kaca menggunakan cotton bud, lalu goreskan cotton bud tersebut di atas permukaan agar-agar. Selanjutnya, masukkan agar-agar ke dalam kardus, lalu kardus ditutup. Setelah pengamatan selama beberapa hari, tampak timbul bercak-bercak putih di atas permukaan media. Hal ini menandakan bahwa adanya pertumbuhan bakteri. Siapkan kentang 200 gram, agar-agar 4-15 gram, gula pasir 100 gram, dan yang terakhir Aquades 1000 ml. Selanjutnya, tuang air secukupnya ke dalam panci. Lalu masukkan kentang yang telah dipotong dadu kecil-kecil. Dan tunggu sampai mendidih. Setelah selesai, matikan kompor, lalu tiriskan kentang ke dalam wadah. Selanjutnya, nyalakan kompor dengan api sedang. Lalu masukkan gula ke dalam air yang telah mendidih. Dan masukkan agar-agar.
Kemudian aduk sampai rata. Setelah selesai, tiriskan agar-agar ke dalam wadah, lalu tutup menggunakan tutup wadah. Ambil debu-debu halus di atas permukaan remote TV, lalu goreskan di atas permukaan agar-agar. Kemudian, tutup agar-agar menggunakan penutup wadah. Tutup wadah dengan rapat, kemudian simpan dalam suhu ruangan selama beberapa hari, lalu amati perubahan yang terjadi di media tersebut. Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama beberapa hari, ditemukan adanya bercak berwarna putih di media yang menandakan adanya bakteri yang tumbuh. Nah, teman-teman, tadi udah pada lihat kan proses pembuatan media yang dilakukan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih tujuan dilakukannya praktikum kali ini? Nah, jadi tujuannya itu untuk mengetahui cara pembuatan media secara PSA, MSG, dan inkubasi bakteri. Pada media PSA, memiliki komposisi yang terdiri dari ekstrak kentang, air, gula, dan nutrien agar. Dan pada media MSG terdiri dari magnesium glutamat, gula, air, dan nutrien agar. Setelah media dibuat, didiamkan hingga padat. Nah, untuk pengambilan bakterinya digunakan cotton bud yang telah dibasahi air terlebih dahulu, kemudian dioleskan pada permukaan benda seperti TV, kaca, dan lain sebagainya. Nah, lalu digambar secara berliku di atas media yang telah dibuat. Pada pengamatan media PSA agar mengeluarkan bau tidak sedap, ditemukannya bakteri yang masih kecil-kecil berbentuk tidak beraturan di dalamnya. Ukurannya masih tergolong kecil dan belum sempurna. Ini bisa disebabkan oleh waktu percobaan yang singkat, faktor lain seperti nutrisi, suhu, pH air, dan oksigen yang belum sesuai. Pengamatan pada media MSG juga mengeluarkan bau tidak sedap, tetapi tidak ditemukannya bakteri. Ini mungkin disebabkan oleh faktor nutrisi, asupan nutrisi, pH, suhu air, dan oksigen yang kurang tepat, yang membuat pertumbuhan bakteri menjadi terhambat dan tidak sempurna. Nah, jadi gitu teman-teman pengamatan pertumbuhan bakteri yang dilakukan oleh kelompok kami. Saya rasa cukup sampai di sini. Buat semuanya, terima kasih sudah menonton.